Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terus berkomitmen untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dan mendukung perekonomian daerah melalui berbagai program inovatif. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk Triwahyu Kuncoro menyatakan bahwa semua kegiatan di Dinas Perhubungan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 hingga 2026. Dalam program tersebut, salah satu fokus utama adalah menurunkan rasio kecelakaan lalu lintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk menyampaikan beberapa program kegiatan selama ini yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Perlu diketahui bahwasanya kegiatan di Dinas Perhubungan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sampai 2026, di mana di dalam program tersebut ada prioritas yaitu peningkatan kualitas layanan infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya bahwa kita juga mendukung indikator kinerja utama dalam hal hitungan rasio kecelakaan lalu lintas. Artinya di mana pada saat rasio kecelakaan lalu lintas ini menurun, otomatis keberhasilan terhadap pemerintah Kabupaten Nganjuk itu akan lebih baik lagi. Sedangkan program-program di pemerintah Kabupaten Nganjuk yang berhubungan dengan organisasi pemerintah daerah Dinas Perhubungan ini adalah didukung oleh beberapa bidang, yaitu bidang angkutan, terus kemudian bidang sarana dan prasarana, kemudian bidang lalu lintas, di mana semua indikator program kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang tersebut itu mengarah pada kegiatan untuk pengurangan rasio angka kecelakaan. Perlu diketahui bahwasanya saat ini pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk ini sudah meluncurkan beberapa inovasi. Di antara di bidang perkereta apian atau bidang lalu lintas ada kegiatan Satpalka, yaitu Satuan Pengamanan Lintasan Kereta Api, karena kita juga mempunyai target untuk menyelesaikan mandatori di dalam semua bidang perlintasan. Kemudian ada kegiatan zona KTH, yaitu kawasan tertib hukum di wilayah Ahmad Yani. Kemudian di bidang angkutan juga ada kegiatan angsa sadis, terus kemudian angkutan sekolah gratis, kemudian bimbingan teknis keselamatan dan LLC, kemudian angkutan perintis, kemudian inovasi di bidang sarpras, ada kegiatan pemeliharaan maupun kegiatan Nganjuk Padang Jinglang, yaitu bagaimana Nganjuk ini bisa terang benderang dengan konsep-konsep yang akan ke depan kita laksanakan. Dari semua program kegiatan tersebut tentunya ini mengarah pada bagaimana mendukung agar rasio angka kecelakaan turun dan juga mendukung situasi aman tertib bagi masyarakat. Perlu diketahui sebagai kebanggaan dari upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk bahwa kami Dinas Perhubungan kemarin sudah menerima penghargaan tingkat nasional terkait dengan transportasi yang berkelanjutan, kemudian BTN yaitu sistem angkutan perkotaan. Jadi dua penghargaan nasional ini sebagai wujud dari komitmen dan kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk untuk mendukung rasio angka kecelakaan dan mendukung transportasi di pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dinas Perhubungan didukung oleh berbagai bidang seperti angkutan, sarana prasarana, dan lalu lintas yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Beberapa inovasi yang telah diluncurkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk antara lain program Satpalka atau Satuan Pengamanan Lintasan Kereta Api di Jalan Kabupaten atau untuk memastikan keselamatan di semua bidang perlintasan. Hari ini adalah peresmian pos palang pintu perlintasan kereta api JPL 89 Daron, JPL 96 Sukomoro, 97 Nganjuk, 91 Tanjung Anur. Ini adalah titik awal peresmian untuk keselamatan perlintasan, dan di Nganjuk ke depan lagi disiapkan untuk proses di 11 titik lainnya. Artinya apa? Progres ini adalah titik awal
untuk membangun keselamatan perlintasan kereta api. Selain itu, penerapan kawasan tertib hukum untuk membangun mindset masyarakat tentang disiplin sehingga tercapai zero crime, zero accident, dan zero waste di wilayah Ahmad Yani. Lalu, program angkutan sekolah gratis dan bimbingan teknis keselamatan untuk pengemudi. Dan juga kegiatan pemeliharaan infrastruktur dan program Nganjuk Pandang Jingklang, yang berarti nganjuk terang benderang untuk memastikan penerangan jalan yang memadai. Saya Matrus Esos, selaku Kepala Bidang Angkutan dan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Saat ini sedang melaksanakan dua kegiatan. Yang pertama, kegiatan unggulan yaitu angkutan sekolah gratis, dan yang kedua adalah pengujian kendaraan bermotor. Untuk yang angkutan sekolah terdiri dari dua kegiatan, yaitu angkutan sekolah reguler dan angkutan sekolah disabilitas. Angkutan sekolah reguler dilaksanakan di seluruh kecamatan Kabupaten Nganjuk, sedangkan yang untuk angkutan sekolah disabilitas saat ini kami bisa melayani 4 sekolah. Yang pertama, sekolah Krida Utama 2 Loceret, yang kedua Santi Kosala Begadung, yang ketiga Krida Utama 1 Tanjung Anom, yang keempat adalah Desa Ngerajek di Kecamatan Tanjung Anom, yaitu satu-satunya SLB negeri di Kabupaten Nganjuk. Sedangkan untuk yang pengujian kendaraan bermotor, saat ini kita memiliki data taman 16.000 kendaraan, dan untuk kegiatan tersebut kita laksanakan dalam 1 tahun 2 kali pengujian untuk setiap kali kendaraan. Sehingga dengan adanya pengujian ini kita berupaya untuk memberikan jaminan kelaikan jalan di jalan umum. Saya Budi Negowo, Sarjana Hukum, selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, hari ini menyampaikan program inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk tahun 2024. Yang pertama adalah terkait dengan satuan petugas perlintasan kereta api yang disingkat Satpalka. Itu adalah satuan petugas perlintasan kereta api di sepanjang wilayah Kabupaten Nganjuk, yaitu ada sekitar 15 titik jalur perlintasan langsung, mulai dari Wilangan sampai dengan Kertosono. Nah, bahwa kenapa ini disebut satuan petugas perlintasan kereta api, karena dari 15 palang jalur perlintasan langsung yang sudah kita bangun berdasarkan mandatori dari pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah melaksanakan pembangunan pos dan palang pintu mulai tahun 2023 sampai dengan akhir 2024 ini sudah 14 titik JPL yang sudah kita bangun. Dan insya Allah akhir tahun menjelang Nataru, dari 14 pos palang pintu itu insya Allah sudah bisa kita operasikan untuk keamanan dan pengamanan masyarakat yang melintas di jalur perlintasan sebidang. Perlu diketahui bahwa dari 14 palang pintu pos dan palang pintu itu kita dapat bantuan baik dari pemerintah provinsi maupun dari pihak ketiga atau CSR. Jadi ada dari anggaran dari PAPBD provinsi itu ada 2, kemudian bantuan keuangan BKPROV dari provinsi juga ada 2, kemudian terakhir PAPBD tahun 2024 ini ada 3 pos palang pintu yang dibangun, sehingga proses mandatori dari pemerintah pusat ini bisa kita selesaikan dalam waktu 2 tahun dari 15 GPL resmi yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk.
Saya, Tringatmanto Wibowo, Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk. Salah satu tugas yang tampak menonjol pada bidang teknik sarana dan prasarana Kabupaten Nganjuk adalah melakukan perawatan terhadap perlengkapan jalan. Perlengkapan jalan di sini antara lain adalah lampu penerangan jalan, lampu traffic light, warning light, guardrail, dan rambu. Salah satu yang menjadi tumpuan dari pemeliharaan perlengkapan jalan ini adalah pemeliharaan PJU. PJU di Kabupaten Nganjuk kita memelihara sekitar 5.000 titik PJU. Dalam pemeliharaan ini kami juga bekerja sama dengan masyarakat bahu-membahu dalam melakukan pengawasannya, di mana masyarakat bisa melaporkan lampu-lampu yang tidak berfungsi dengan baik, misalkan mati atau menyala terus pada siang hari. Masyarakat bisa melaporkan pengaduan perlengkapan jalan ini pada nomor yang sudah disediakan. SOP pada pengaduan masyarakat ini adalah mengirimkan pengaduan kepada nomor WA yang sudah disediakan beserta foto dan identitas dari pelapor. Kemudian dari pengaduan-pengaduan yang ditampung oleh admin pengaduan perlengkapan jalan akan diteruskan kepada petugas yang menyampaikan surat tugas kepada tim pemeliharaan perlengkapan jalan. Setelah perlengkapan jalan yang dilaporkan tersebut diperbaiki, maka pelapor akan menerima balasan atau laporan bahwa pekerjaan tersebut sudah dikerjakan. Lebih lanjut, beberapa upaya yang dilakukan Dishub pada tahun 2024 telah diapresiasi Kementerian Perhubungan atau Kemenhub melalui pemberian penghargaan HUB Awards 2024 terkait program transportasi berkelanjutan serta wahana tata nugraha terkait sistem transportasi perkotaan. Dengan berbagai program ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk berharap dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.